Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dominikus Arianto Sawur. Saya dari mesin 3B Pagi dengan NIM 3412301032. Saya akan menjelaskan tentang ilmu kekuatan bahan. Jadi soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan stretch kekuatan? Apa perbedaan material yang memiliki stretch tinggi dan stretch rendah? Berikan contohnya. Oke, jadi stretch kekuatan merujuk pada kemampuan suatu material untuk memahami beban atau tekanan tanpa mengalami kerusakan atau perubahan bentuk yang permanen. Secara umum, stretch mengukur sejauh mana sesuatu material dapat menahan gaya eksternal seperti tarik, tekan, atau geser sebelum gagal atau rusak. Perbedaan material dengan stretch tinggi dan stretch rendah. Yang pertama, material dengan stretch tinggi. Material ini mampu menahan gaya atau beban yang sangat besar tanpa mengalami deformasi atau kerusakan. Mereka lebih tahan terhadap tekanan dan gaya yang diberikan. Contohnya baja, steel, titanium, dan beton bertulang. Baja misalnya digunakan dalam konstruksi bangunan atau jembatan karena kemampuannya menahan beban berat. Baru yang kedua itu ada material dengan stretch rendah. Material dengan stretch rendah lebih mudah mengalami perubahan atau bentuk kerusakan saat menerima gaya beban karena daya beban lebih rendah dibandingkan material dengan stretch tinggi. Contohnya kayu lunak, plastik biasa, dan karet. Kayu lunak meskipun berguna dalam pembuatan furniture memiliki stretch yang lebih rendah jika dibandingkan dengan baja. Baik, soal yang penampang 10 meter persegi ditarik dengan gaya 1000 Newton, maka stretch yang dialami batang baja adalah stretch sama dengan 1000 N per 10 cm persegi sama dengan 100 N per cm persegi. Satuan street adalah Pascal PA atau Newton per meter persegi N per M persegi. Jenis stretch. Dalam beberapa jenis stretch diantaranya yang pertama itu ada stretch tarik. Terjadi ketika gaya bekerja untuk menarik benda. Lalu yang kedua itu ada stretch tekanan. Terjadi ketika gaya bekerja untuk menahan benda. Lalu stretch ketiga itu ada stretch geser. Terjadi ketika gaya bekerja secara sejajar dengan permukaan benda. Pentingnya untuk diingatkan bahwa stretch merupakan besaran internal yang terjadi di dalam suatu benda. Stretch tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dapat dihitung berdasarkan gaya eksternal yang bekerja dan luas penampang benda. Lalu kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan strain renggangan? Bagaimana cara menghitung strain yang diterima material? Jawabannya, strain adalah ukuran deformasi atau perubahan bentuk suatu material akibat gaya yang diberikan padanya. Strain didefinisikan sebagai perubahan panjang per panjang awal material. Rumus menghitung strain sama dengan perubahan panjang per panjang awal. Contohnya, jika suatu batang logam dengan panjang awal 10 cm diregangkan sehingga panjangnya menjadi 11 cm, maka strainnya adalah 11 cm kurang 10 cm per 10 cm sama dengan 0,1. Artinya batang logam mengalami strain sebesar 0,1 atau 10%. Jenis strain dibagi menjadi 3,
Itu stress tensial, stress yang terjadi ketika material ditarik dengan direnggangkan. Lalu stress kompresi, stress yang terjadi ketika material ditekan atau dinampankan. Lalu stress shear, stress yang terjadi ketika material mengalami gaya geser atau tangensial. Penting dicatat, stress adalah besaran tanpa dimensi, artinya tidak memiliki satuan. Stress dapat berubah, positif menunjukkan pertambahan panjang ataupun negatif menunjukkan pengurangan panjang. Stress dapat diukur dengan menggunakan stress gauge atau alat ukur lainnya. Lalu soal yang nomor 4, apa yang dimaksud dengan yield strength material? Yield strength adalah tegangan minimum yang dibutuhkan untuk menyebabkan deformasi permanen pada material. Ketika material diberikan beban, ia akan mengalami deformasi elastis, yang berarti ia akan kembali ke bentuk aslinya setelah beban dilepaskan. Namun jika beban tersebut meningkat, akhirnya akan mencapai titik di mana material akan mengalami deformasi permanen yang disebut sebagai yield. Yield strength merupakan parameter penting dalam rekayasa karena menentukan batas beban yang dapat ditahan oleh material sebelum mengalami deformasi permanen. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai yield strength. Deformasi permanen adalah deformasi yang tidak akan hilang setelah beban dilepaskan. Lalu yang kedua, yield strength diukur dengan satuan tegangan, biasanya Pascal, PA, atau pound per square inch, PSI. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor sin 48 derajat 0,7431 kali cos 48 derajat sama dengan 0,6691. Substitusikan ke dalam persamaan TBC 32 per 0,6691, 0,5592 per 0,8290 ditambah 0,0743. Tegangan tarik A dihitung dengan rumus A sama dengan T per A. Untuk kebal AB sama dengan TAB per A. 21,62 per 7,854 kali 10 akar minus 7 sama dengan 27,530,761 PSI. Lalu untuk kabel BC sama dengan TBC bagi A sama dengan 26,79 per 7,854 kali 10 akar min 7 sama dengan 34,109,986 PSI. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena yang sempurna hanya Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.